Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan ketika saya membuat konten video ini, saya masih di kota Bandung dan sebentar sore saya akan kembali ke Jakarta. Namun sampai tadi pagi atau dari kemarin sore banyak teman-teman juga yang tetap memantau, menyatakan, bahkan mengirim pesan kepada saya, menyatakan bagaimana kondisi terakhir atau kabar-kabar tentang penjaga gawang muda kita yang tidak dipanggil oleh STY dalam pertandingan FIFA Matchday di bulan Juni nanti ini. Itu menghadapi Palestina 14 Juni dan Argentina 19 Juni. Cyrus Margono. Cyrus Margono ini sedang mengurus ya, memang dokumen-dokumen dia bersama dengan ayahnya Pak Johan ketika datang ke Indonesia itu berbarengan dengan pas dua pemain naturalisasi diambil sumpah oleh Kemenkumham di Jakarta pada 22 Mei yang lalu, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Kemudian Cyrus Margono ini ada di Jakarta. Ya, dia diperkirakan akan segera mendapatkan hak dia sebagai warga negara Indonesia. Tapi kan sebenarnya kan Cyrus ini sudah pernah menjadi warga negara Indonesia, tapi dia harus bisa memilih ketika pada usia 21 tahun. Dia memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga negara ganda, karena dia harus bisa menentukan sekarang dengan warga negara Amerika. Namun dia ingin mendapatkan kembali warga negara Indonesia. Dia mungkin akan lebih mudah, ya, karena dia mengurusi sendiri, tidak akan melalui proses yang berbelit-belit, ya, seperti sebelumnya, di mana kita tahu bersama Jordi Amat CS, termasuk Sandy Walsh, ada Sain Batinama juga sudah selesai, tapi begitu lama harus bisa menunggu, sama seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Namun Cyrus Margono ini pengurusannya agak lebih mudah, tidak lewat nanti Kemenpora atau lewat federasi, nantinya akan masuk ke ranah DPR RI, ya, kemudian di rapat paripurna lagi. Dia kalau sudah selesai ya tinggal akan ambil sumpah, ya, untuk bisa mendapatkan paspor dia sebagai warga negara Indonesia, dan dia berhak untuk bermain di tim nasional Indonesia. Kenapa dia cepat? Dia akan sama prosesnya dengan pemain belakang kita, Elkan Bagot juga, yang prosesnya memang tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, Cyrus Margono ini kan punya darah Indonesia dan Iran, mama Iran, bapak Indonesia. Jadi dia tidak boleh disebut sebagai pemain atau dinaturalisasi. Ini beda ya kasus dia, sehingga ketika diurus di Kemenkumham, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dia sudah bisa mendapatkan warga negara Indonesia, diambil sumpah. Bahkan Cyrus Margono ini sudah dikatakan, ya, konon kabarnya terus bisa berlatih membawakan lagu Indonesia Raya. Ya, ini penting, dan dia sudah menghafalkan semua itu lagu Indonesia Raya. Karena sebentar lagi ketika dia sah sebagai warga negara Indonesia, dia berharap sekali untuk bisa bermain di tim nasional. Saya kira ini bagus, niat yang luar biasa, ya, kesungguhan dia untuk bisa bermain di tim Indonesia, baik di tim level usia muda maupun di tim senior. Karena Cyrus ini kan baru berusia 21 tahun. Dia lahir pada 9 November 2001. Ya, jadi dia masih bisa dipakai juga oleh tim muda yang saat ini sedang dipersiapkan oleh pelatih Indra Safri. Setelah Indra Safri membawa tim U22 menjadi juara atau merebut medali emas di Kamboja, ya, sekarang ditugaskan juga pada bulan Agustus nanti, 16 sampai 28 ya, kalau nggak salah, itu ada Piala AFF U23, di mana saya sudah bahas kemarin di konten saya. Kita berada di grup B, ada Malaysia dan Vietnam, ada 10 negara yang akan ikut. Nah, di sana siapa tahu dia akan dipanggil. Kalau sudah cepat pada Juni ini, ya, sudah bisa mendapatkan WNI, paspor dia dapatkan, ya, mudah-mudahan dia bisa ikut bersama dengan tim muda, karena tim U23 ini juga ada dipersiapkan di Hangzhou Asian Games, kemudian di kualifikasi U23 yang akan berlangsung pada awal bulan September, itu berdekatan dengan Asian Games juga. Jadi posisi peluang dari Cyrus Margono ini sangat terbuka, termasuk di tim senior. Jadi berharap bisa dipanggil oleh Sintayong, karena asisten Sintayong pernah ketemu dengan dia dan pernah bertanya-tanya tentang kabar dari
Sirus Margono ini. Berarti perlu sekali ya bagi Sintayong untuk bisa mendapatkan seorang kiper lagi. Ya, karena kita tahu bersama untuk menghadapi FIFA Matchday, Sintayong sudah memanggil 3 kiper. Ya, termasuk Hernando Ari yang tampil bagus, tampil gemilang di SEA Games Kamboja bersama dengan tim U22, dan juga masih ada kiper lama yang masih dipertahankan, itu Syahrul Trisna Fadila ya, yang berada di sana yang dipanggil juga. Kemudian ada kiper dari PSM Makassar, ada Reza Arya Pratama yang nantinya akan mengawali debut dia di tim senior. Jadi ada 3 untuk ini. Tidak ada Nadeo Argawinata yang biasa dipanggil, tuh nggak ada. Terakhir Nadeo kalau nggak salah ikut tuh namanya masuk di Piala AFF ya, Piala AFF tahun yang lalu, di mana bersama dengan Muhammad Riyandi juga dipanggil, dan Syahrul Trisna Fadila yang ikut dipanggil. Nah, kemudian di pertandingan terakhir ya, kalau nggak salah, Maret di FIFA Matchday, STY juga memanggil ada perubahan komposisi kiper, karena Dava Fasya, kiper muda juga dimasukin untuk bisa berada dengan tim senior. Ya. Kalau nggak salah juga masih ada Nadeo ya, masih ada Nadeo di situ, dan Syahrul yang ikut bersama. Jadi selalu ada 3 kiper dan 1 yang baru. Sekarang Dava tidak dipanggil, Reza yang muncul bersama Hernando Ari, dan masih dengan Trisna ya sana ya, Fadila ya, yang bisa ada Syahrul. Dan saya rasa dari pertandingan FIFA Matchday, Syahrul akan mendapatkan tempat utama bagi pasukan STY. Nah, tinggal Sirus Margono ini ketika dia sah menjadi warga negara Indonesia, ya, peluang dia sangat terbuka untuk mengisi 1 slot yang ada di posisi di skuad STY, dan itu kita akan harapkan di FIFA Matchday berikut, karena masih ada FIFA Matchday setelah bulan Juni ini, masih ada dua laga lagi dipersiapkan pada bulan September nantinya, dan di sana juga harus bersiap pasukan STY ikut di kualifikasi babak pertama untuk pra Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko itu tahun 2026, tapi untuk zona Asia sudah dimulai pada bulan Oktober. Di sana juga kesempatan bagi Sirus Margono untuk ikut di dalam tim STY, dan puncaknya di Piala Asia pada Januari dan Februari tahun depan ya, 2024, di mana kita ikut di putaran final ya Piala Asia, dan STY akan ada di sana juga. Semoga Sirus Margono juga dipanggil untuk masuk di dalam tim yang dipersiapkan ya, bersama dengan pemain-pemain lainnya. Tentunya pemain-pemain naturalisasi lain ada. Kalau Sirus ini kan saya sudah bilang tadi, bukan sebagai harus dikatakan naturalisasi karena dia punya darah langsung Indonesia lewat ayahnya, tapi dia akan bergabung dengan Jordi, dengan Sandi, Sain, Patinama, ya, ada Mark Klok, ada Vano, Lili Pali, mungkin ada di sana, ada Ivar Jenner, ya, Rafael Struik, ya, akan masuk. Di sana termasuk Elkan Bagot, dan ini sangat menarik tentunya bahwa kita punya kiper yang punya tinggi badan oke, bagus, ya, bermain juga di Eropa, walaupun di level kedua bersama dengan Panathinaikos B, tapi dia selalu bisa menjadi andalan bagi klub asal Yunani tersebut. Nah, bagi Sirus Margono ini, dia punya tinggi badan 191, jadi pas untuk berdiri di bawah Mistar. Kita tidak bisa membayangkan kalau sampai dia ada di bawah Mistar ya. Kemudian di belakang itu Elkan, Jordi, Sandi, Sain. Wah, ini top ya bagi tim nasional kita. Apalagi ditambah dengan seorang Rizky Ridho yang tampil juga baik di SEA Games kemarin sebagai kapten ke-11. Jadi kekuatan bagi Indonesia ini bisa diperhitungkan ya, bukan di Asia Tenggara saja, tapi juga di Asia nantinya kalau komposisi kita sudah lengkap. Nah, kita menunggu sekarang proses OTW-nya warga negara Indonesia bagi seorang Sirus Margono, dan saya perkirakan ya ini akan cepat ya, akan terjadi. Mungkin di Juni dia sudah bisa legah ya, dan berharap untuk ikut bersama dengan timnas kita. Sampai di sini pembahasan saya soal perkembangan Sirus Margono dan kiper-kiper yang selalu dipanggil oleh STY yang terus bisa berganti. Semoga Sirus bisa mendapatkan kesempatan sama seperti ketika Reza dipanggil oleh STY untuk bisa mendapatkan kesempatan mengawali debut dia di timnas senior di FIFA Matchday. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.